warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengembangan sumber daya air dengan materi kekeringan, itu pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Jadi pada awal pertemuan atau sebelum UTS itu adalah membahas tentang bagaimana ketersediaan air dan juga mengenai daya guna air. Jadi untuk setelah UTS ini kita akan membahas tentang daya rusak air, di mana juga nanti ada penanganannya bagaimana, dan juga nanti ada beberapa perhitungan mengenai optimasi dari pemanfaatan sumber daya air. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kekeringan. Jadi kekeringan itu apa? Adalah suatu kejadian pengurangan persediaan air atau kelembaban yang bersifat sementara secara signifikan di bawah normal atau volume yang diharapkan. Jadi dia memiliki suatu minimal atau batas di mana ketersediaan dan kelembaban airnya sudah berada pada kondisi di bawah normal. Di mana kondisi ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kekeringan. Jadi kita klasifikasikan kekeringan itu menjadi 3 jenis kekeringan. Yang pertama adalah kekeringan meteorologis, yang kedua kekeringan hidrolis, dan kekeringan pertanian. Kekeringan meteorologis ini berkaitan dengan tingkat curah hujan. Jadi kondisi di mana curah hujannya itu sangat sedikit atau di bawah kondisi normal. Bahkan ada beberapa kondisi di mana tidak terdapat curah hujan. Tapi ini biasanya kalau di Indonesia ada beberapa musim, jadi ada musim panas dan musim penghujan, yang biasanya terbagi menjadi 2 dalam setahun. Tetapi akhir-akhir ini biasanya kondisi itu tidak berlaku lagi. Kadang panas atau kekeringannya bisa berjalan lama, kemudian juga kadang panas, tiba-tiba ada hujan, dan juga bisa terjadi hujan secara terus-menerus. Jadi klasifikasi dari kekeringan meteorologis itu diidentifikasikan sebagai berikut. Jadi ada kering, di mana apabila curah hujannya antara 70-80% dari kondisi normal. Kemudian sangat kering itu ada 50-70%, dan juga amat sangat kering di mana dia kondisinya di bawah 50%. Jadi di mana biasanya 100 mili, tetapi kondisi pada disebut kering itu dia biasanya 100 mili, tetapi dia terjadi 70 mili saja. Dan seterusnya disesuaikan dengan klasifikasi yang ada pada jenis ini. Kemudian ada lagi kekeringan secara hidrologis, di mana kekeringan ini berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan tanah. Jadi biasanya hidrologis ini berkaitan dengan yang namanya debit. Jadi baik itu debit di sungai ataupun debit yang sudah ada pada suatu tampungan. Tapi ini biasanya inputnya juga hasil dari secara meteorologis. Jadi inputnya kan karena suatu sumber air yaitu hujan, di mana kalau ada dasnya dia menerjemahkan hujan itu secara baik, maka akan terjadi atau perputaran hidrologisnya akan baik juga, di mana ketersediaan air tanahnya masih tersedia dengan baik. Tetapi jika terjadi kekeringan atau tidak ada hujan secara panjang, jika dasnya itu jelek, maka air tanahnya kemungkinan juga akan sangat kecil atau bahkan tidak ada, sehingga permukaan baik itu di sungai atau di waduk dia akan secara jangka waktu dia akan semakin berkurang. Nah, kelamaan kekurangan tersebut atau jangka waktu yang sangat panjang terjadinya kekurangan tersebut, itulah yang disebut dengan kekeringan secara hidrologis. Jadi ada klasifikasinya juga, di mana debitnya kalau kering itu di bawah periode 5 tahunan, sangat kering 25 tahunan, yang sangat kering adalah 50 tahunan. Kekeringan pertanian. Kekeringan ini berhubungan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah. Hampir sama dengan yang hidrologis, tetapi ini lebih kepada kondisi tanah itu mengandung air yang dimanfaatkan oleh
lahan pertanian. Dan ini juga biasanya dipengaruhi oleh kekeringan meteorologis, di mana tidak ada hujan sehingga tanahnya tidak terisi oleh air. Ini untuk mengklasifikasikan kondisi kekeringan pada pertanian. Dianggap kering apabila seperempat daun kering dimulai pada ujung daun. Kemudian sangat kering adalah seperempat hingga 2/3, dan amat sangat kering apabila seluruh daun kering atau disebut dengan puso. Ini adalah dampak kekeringannya. Ini contoh di pertanian di mana hujan yang turun itu sangat lama atau tidak ada hujan sangat lama sehingga terjadi kekeringan pada pertanian. Ini kondisi di mana musimnya kemarau, biasanya pohon-pohon jati ya, ini contohnya dia akan menggugurkan daunnya sehingga kalau terlihat tidak ada daun sama sekali berarti itu sangat kering daerahnya. Di sini juga kekeringan. Nah, ini ada beberapa usaha untuk penanganan kekeringan. Jadi ini adalah pengusahaan. Jadi ini juga belum tentu bisa menangani, tetapi kita bisa usahakan setidaknya kita bisa mengurangi dampak dari kekeringan. Jadi di mana kalau di Indonesia biasanya ada 2 musim, kita manfaatkan musim hujannya untuk sebagai penyedia air. Nah, air tersebut kita tampung pada suatu wadah yang bisa kita sebut dengan embung. Jadi pada musim hujan kita tampung air tersebut sehingga diharapkan pada musim kering bisa dimanfaatkan airnya. Jadi semakin luas embung, maka semakin banyak volume yang bisa kita tampung. Itu juga diharapkan bahwa ketika musim hujan airnya itu cukup banyak, di mana tampungan itu biar bisa terisi penuh. Kemudian juga ada untuk memperbaiki saluran sarana irigasi. Nah, ini diharapkan tidak ada terjadinya kebocoran pada saluran tersebut, sehingga penampungan airnya dari hulu ke hilir akan selalu terjaga, sehingga untuk ketersediaan pertanian bisa secara berkelanjutan dilakukan. Biasanya juga input dari irigasi bisa langsung dari sungai atau pada waduk. Nah, jadi kita juga harus melihat seandainya di waduk, kita lihat dulu apakah waduk itu juga mengalami penurunan jumlah tampungan. Misalnya kita ada terjadi pendangkalan waduk, makanya kita juga harus melakukan pengerukan daerah waduk tersebut agar volumenya bisa maksimal lagi, volume tampungannya. Nah, sedimen ini juga disebabkan oleh suatu kondisi di mana kemungkinan pada hulu sudah tidak ada lahan-lahan hijaunya atau sudah mengalami suatu perubahan fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan yang awalnya hutan tetapi menjadi suatu pemukiman atau suatu perkebunan dan sebagainya. Itu bisa mengakibatkan tanahnya mudah terlarut dan terbawa air sehingga menuju pada suatu tampungan, dan jika tersebut ada waduk maka biasanya akan terjadi pendangkalan. Untuk lengkapnya, untuk mengatasi pendangkalan atau sedimentasi pada waduk nanti ada pertemuan khusus. Ini kita untuk materi kekeringan kita membahas di bagian mengatasi pendangkalannya secara tidak spesifik ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pengerukan untuk memaksimalkan lagi jumlah tampungan waduk tersebut. Nah, ini adalah tindak lanjut untuk konservasi lahan di daerah hulu. Jadi secara alami kita harus melakukan suatu perbaikan atau konservasi lagi, penghijauan, sehingga air bisa ditampung lagi atau bisa ditahan atau diresapkan lagi pada tanah, dan juga aliran air bisa tertampung dan juga tidak mengakibatkan gerusan pada lahan tersebut yang mengakibatkan pendangkalan pada waduk. Sehingga di sini juga air tanahnya bisa terjaga, debit air sungai nanti bisa terjaga juga pada kondisi musim-musim kering. Jadi diharapkan seperti itu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.